Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya alam. Salah satunya sumber daya energi. Mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik? Apa yang kalian rasakan saat itu? Tentu tidak enak ya anak-anak pintar, karena kita sudah tergantung dengan adanya energi listrik. Tahukah kalian anak-anak pintar, dari mana energi listrik itu berasal? Energi listrik bisa bersumber dari energi air. Mengapa begitu ya? Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, makin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Dengan demikian, fungsi air pada pembangkit listrik tenaga air adalah untuk menggerakkan kincir-kincir yang kemudian dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Semakin deras arus air yang mengenai kincir, semakin cepat juga kincir tersebut bergerak, sehingga semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Oleh sebab itu, dibangunlah waduk atau bendungan untuk menampung air dari aliran sungai, sehingga arus air akan semakin deras. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Sekarang, kalian kerjakan tugas berikut ini. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik beserta kegunaannya. Kalian tuliskan pada tabel berikut ini. Nama peralatannya apa, kemudian kegunaannya untuk apa. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar,
Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Anak-anak pintar, ada berbagai macam fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, kemudian petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian, bahkan pengusaha memperoleh sumber penghidupan dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang berbau. Tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, kemudian listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Oleh karena itu, kita harus memelihara dan merawat lingkungan kita supaya nyaman untuk ditempati. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggalnya. Tugas untuk kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan? Nomor 2. Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan satu persatu. Yang ketiga, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Dan yang keempat, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa demikian? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Untuk mengetahui pengaruh tersebut, kalian bisa melakukan wawancara dengan orang-orang yang ahli tentang lingkungan. Apakah kalian tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang, dalam hal ini narasumber, yang diperlukan untuk memperoleh keterangan atau pendapatnya mengenai suatu permasalahan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, tentukan narasumber sesuai dengan tema wawancara. Yang kedua, hubungi narasumber baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan kesediaannya. Yang ketiga, persiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan dalam wawancara. Yang keempat, siapkan alat tulis dan alat perekam. Yang kelima, buatlah janji dengan narasumber sebelum melakukan wawancara. Nah, anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan hari ini. Pak Warta berpesan untuk kalian, kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, buatlah lingkungan tersebut nyaman agar hidup kita terasa nyaman juga. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.